Hai Changers, selamat datang di channel YouTube SMCC Indonesia. Nah, hari ini kita ada di program All About SMCC. Kita akan membahas topik yang pastinya menarik banget ya. Mungkin beberapa orang di SMCC udah paham gitu ya, tentang yang namanya pembapaan. Nah, tapi mungkin beberapa orang belum paham. Nah, hari ini kita mau datangkan dua narasumber. Sekarang sudah ada bersama dengan saya gitu ya, yaitu Ko David dan juga Ko Jeffrey. Mereka berdua adalah jajaran kepemimpinan yang ada di SMCC. Nah, kita mau sapa dulu ya. Hai Ko David dan juga Ko Jeffrey. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Aduh ya ampun. Ya memang kalau Ko Jeffrey memang agak lebih alay ya. Jadi beda memang ya. Oke ya, jadi seperti yang tadi saya udah beritahu ya, bahwa Ko David dan Ko Jeffrey ini adalah jajaran kepemimpinan yang ada di SMCC. Nah, jadi pasti sudah lama dong di SMCC ya kan. Jadi hari ini Ko David dan Ko Jeff kita mau bahas nih tentang yang namanya pembapaan. Oke. Sudah cukup lama kan Ko David dan Ko Jeffrey ini ada di SMCC, berarti seharusnya paham ya kan. Nah jadi teman-teman yang mungkin di rumah sekarang sedang menonton ya, yang di YouTube itu, mereka mau tahu nih apa itu pembapaan. Nah kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi yang pertama, apa sih itu pembapaan gitu? Mungkin Ko David dan Ko Jeffrey bisa ceritakan gitu dari sudut pandang Ko David dan Ko Jeffrey apa itu pembapaan. Dan mungkin yang membuat orang sering bingung itu bedanya pembapaan dengan mentoring, dengan apalagi coaching mungkin ya kan, dengan pemuritan. Nah, apa bedanya? Coba dari Ko Jeff dulu. Oke. Menarik Don, pertanyaan dari Doni membuka wawasan kita terlebih dahulu ya tentang apa itu pembapaan. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan apa itu pembapaan, sebenarnya pembapaan itu adalah sebuah relasi ya yang didorong untuk orang tersebut diberdayakan oleh seseorang. Jadi inti dari pembapaan itu sendiri adalah hubungan yang terbangun secara terus-menerus, di mana hubungan itu berujung, si bapak akan memberdayakan si anak yang dibapai. Jadi pembapaan itu nggak mungkin lepas dari yang namanya hubungan. Nah, namanya hubungan berarti itu memang lahir dari sebuah hati yang berbalik gitu ya, antara bapak ke anak, anak ke bapak. Seperti itu menurut saya, Don. Oke, berarti tadi yang saya sempat mention saya garis bawahi yang penting bedanya itu ada di hubungan berarti ya Ko Jeff ya. Iya, berarti salah satunya di situ. Betul, bedanya di situ. Nah, coba dari Ko David mungkin. Ya, tadi Doni udah pertanyaannya juga ada pertanyaan bahwa apa bedanya sih ya pembapaan, mentoring, pemuritan ya. Jadi memang seperti yang tadi Jeffrey katakan ya, bahwa perbedaan terpenting adalah di soal hubungannya. Nah, kalau mentoring, banyak orang berpikir bahwa kalau dia sudah mentoring berarti dia sudah memuridkan, ya, pemuritan atau bahkan sampai pembapaan. Nah, sebetulnya proses mentoring itu adalah sebuah proses pengalihan keterampilan atau skill atau pengetahuan. Jadi kalau kita bicara soal mentoring itu hanya berfokus kepada skill apa yang mau ditransferkan gitu. Atau pengetahuan apa yang mau ditransferkan ke seseorang yang kita sebut mentee ya. Nah, sedangkan pemuritan, Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa seorang murid itu paling enggak levelnya bisa sama seperti gurunya. Nah, sedangkan kalau pembapaan Tuhan Yesus sendiri juga bilang bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Nah, ini satu perbedaan yang signifikan. Kalau pemuritan, level guru dan murid itu bisa sama. Sedangkan kalau pembapaan, bapak pasti baik bapak rohani maupun bapak jasmani, satu keinginan terbesarnya adalah anak harus jauh lebih hebat dari bapaknya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita memegang bahwa pembapaan ini sesuatu hal yang sangat penting di SMCC. Oke, berarti dari jawabannya Ko Jeff dan Ko David tadi, itu teladan Yesus sendiri ya ternyata pembapaan. Meskipun mungkin tidak tertulis secara literal gitu ya tentang pembapaan, tapi itu sesuatu yang Tuhan Yesus sendiri contohkan gitu ya. Nah, berarti itu sesuatu yang sangat penting Changers ya, buat Changers yang mungkin sampai hari ini bingung apa sih pembapaan itu. Tadi sudah terjawab gitu ya, seberapa pentingnya, dan semua dimulai dari hubungan, betul ya. Jadi bedanya dengan yang lain itu di sisi hubungannya, gitu ya. Oke, kita akan masuk lebih dalam gitu ya. Ini menarik sekali topiknya ya Changers.
kenapa kok pembapaan itu menjadi budaya di SMCC? Kan kalau misalnya nih ya, dulu mungkin awal-awal waktu saya juga baru masuk SMCC gitu ya, saya juga ngelihat gitu ya, ini kok semuanya serba punya bapak gitu kan. Mungkin orang-orang yang baru masuk SMCC juga bertanya hal yang sama gitu ya. Kok semuanya punya bapak gitu ya, apalagi kalau jalan, itu bapakku gitu loh, kok bapaknya masih muda gitu. Jadi kan bertanya kan, ternyata oh itu bapak rohani gitu kan. Nah, akhirnya baru mulai mengerti, oh ternyata ada yang namanya bapak rohani pembapaan. Nah, jadi kenapa kok pembapaan itu menjadi budaya di SMCC? Mungkin gantian Ko David yang jelaskan. Nah, seperti tadi kita percaya bahwa definisi dari pembapaan itu sendiri ya. Kita percaya bahwa budaya di SMCC adalah salah satunya adalah untuk kita itu melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan ya. Kita juga percaya bahwa setiap orang percaya itu akan bergerak ya dengan maksimal ya sesuai dengan panggilannya dan potensinya. Nah, kenapa harus pembapaan? Sama seperti apa yang tadi saya sudah katakan bahwa spiritnya atau semangatnya adalah seorang bapak itu menginginkan anaknya jauh lebih hebat dari bapaknya. Nah, kerinduan kami di SMCC adalah bahwa ada orang-orang yang dilahirkan yang jauh lebih hebat dari kami, ya. Dan itu hanya bisa terjadi lewat proses pembapaan. Nah, oleh sebab itu pembapaan itu menjadi budaya di kita ya di SMCC, karena kita melihat, kita menginginkan, kita merindukan bahwa ada orang-orang yang jauh lebih hebat lagi dari kita, sehingga setiap generasi ke generasi yang berikutnya itu akan semakin lebih hebat lagi. Jadi yang menarik tadi saya dengarkan dari penjelasan Ko David, mungkin bedanya SMCC juga di sisi ini ya. Mungkin di gereja lain, ya ini saya tidak sebut merek gitu ya, mungkin ada yang gereja-gereja tertentu yang malah kalau ada orang-orang yang baru mereka insecure gitu kan leadernya gitu. Tapi kalau di SMCC malah kita mau memunculkan leader-leader yang baru gitu kan, yang kita empower untuk menjadi pemimpin selanjutnya nanti. Luar biasa banget ya Changers ya. Jadi pembapaan itu penting, kita udah tahu ini. Nah sekarang saya mau tanya nih, sejauh apa sih maksudnya pembapaan ini ada di SMCC? Mungkin Coach bisa kasih, mungkin ada datanya mungkin. Ya. Nah, kalau mau berangkat dari jawabannya Ko David tadi ya, bahwa tidak ada organisasi manapun di muka bumi ini kalau dia mau melahirkan leader ya, itu tanpa dipersiapkan. Ya. Sama, di SMCC itu kita meyakini bahwa untuk raise up leader, kemudian merilis setiap orang itu berfungsi, itu kami udah mencoba berdasarkan pengalaman, lalu kemudian meresearch banyak hal yang terjadi di dunia organisasi maupun di dunia gereja gitu ya. Kami tiba pada sebuah kesimpulan bahwa untuk melahirkan kepemimpinan itu bahkan satu-satunya bahkan ya alat atau budaya yang kami bangun itu adalah lewat pembapaan. Ya, makanya tadi saya setuju banget dengan Ko David bilang bahwa nggak mungkin pemimpin itu lahir dengan sendirinya. Pemimpin itu lahir harus dipersiapkan. Nah, cara mempersiapkannya lewat apa? Lewat pembapaan, gitu ya. Itu faktor kunci, ya. Faktor kunci yang kemudian itu udah kami kerjakan di SMCC sejak awal. Nah, kalau sampai hari ini berarti SMCC udah tahun ke 15 ya, berarti ya 2006. Ke 14 tahun 14, ya, 14 tahun, perjalanan panjang 14 tahun, dan kita start memang dari situ, dari pembapaan. Nah, kalau ditanya udah berapa banyak gitu ya, boleh dikatakan mungkin di atas 90%, ya, di atas 90% terhisap dalam pembapaan. Nah, pertanyaannya mungkin gini, kenapa kok sampai 90%? Sementara seperti yang tadi Doni bilang, ada banyak kondisi-kondisi di tempat lain atau mungkin di gereja lain ini begitu sulit untuk dikerjakan. Karena memang sejak SMCC ini lahir, kita itu udah based on di situ. Jadi kayak foundationnya gitu. Iya, benar. Itu harga mati. Nggak bisa ditawar, dan itu memang kita harus berangkat. Titik startnya di situ. Makanya budaya ini terus berlanjut sampai hari ini. Dan di kepenatuaan, di kepemimpinan memang, ya itu tadi yang seperti yang tadi saya bilang, bahwa rasa-rasanya kok nggak ada ya. Cara melahirkan kepemimpinan hanya sekedar lewat struktur, orang ditunjuk, orang dikasih tanggung jawab, hanya sekedar itu. Bukan itu salah, enggak. Tetapi bagaimana mungkin memperbesar kapasitas kepemimpinan tanpa kemudian orang itu didampingi, orang itu dilatih, orang itu dipimpin gitu ya. Orang itu di raise up, diberdayakan gitu. Jadi makanya sampai hari ini boleh dikatakan 90% ke atas ya udah sangat terhisap gitu ya. Makanya jangan heran begitu ada orang baru datang ke SMCC gitu ya. Pasti Doni punya pengalaman ya. Kasakusuk itu
udah komunitas belum, udah pembapaan belum. Ya. Jadi rasa-rasanya itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa itu kita selalu ajukan. Seperti itu, dan makanya itu jadi budaya inti di SMCC. Oke, saya sedikit penasaran ya. Ini pengalaman pribadi mau tanya gitu. Apakah Ko Jeff dan Ko David berarti dulu sering ya di organisasi gitu? Terus pertanyaan selanjutnya, tadi kan keluar kata-kata leader, pemimpin. Nah, berarti apakah orang yang tidak dibapai, mereka akan susah jadi seorang pemimpin gitu? Iya. Apakah orang yang tidak dipapai susah jadi pemimpin? Nah, pertama gini, pemahamannya gini. Saya meyakini bahwa setiap orang itu terlahir bisa jadi pemimpin. Kita harus clear di situ dulu. Nah, bahwa itu clear ya, iya, Chargers ya. iya, bahwa Kita setiap semua orang bisa itu jadi pemimpin. Iya, setiap orang itu adalah pemimpin. Nah, namanya dalam kepemimpinan itu ada prosesnya. Nah, bisa bayangkan nggak, Don? Kalau kemudian dalam saya memimpin, saya itu nggak pernah ada contoh kepemimpinan. Ya betul. Nah, betul. makanya coba lihat, satu-satunya alat pengaruh Yesus waktu dia hadir di muka bumi, kemudian dia membapai 12 murid tadi, alat pengaruhnya menurut saya cuma keteladanan. Betul. Ya. Gitu. Nah, mentor seperti tadi Ko David bilang, hanya mentransfer knowledge. Iya. Mentor mentransfer skill. Mentor itu mau hidupnya berantakan, bahkan kemungkinan besar nggak masalah, karena memang yang dia tawarkan apa? Keahliannya dia, skillnya dia. Nah, sementara pembapaan itu include semuanya, ya. Makanya namanya pembapaan itu ya segala sesuatu ada di dalamnya. Makanya waktu jadi pemimpin kita kan butuh figur, butuh contoh. Betul. Dan bukan cuman itu, ya. Saya percaya gini, kuasa dan otoritas itu akan diterima oleh orang-orang yang mengalami proses pembapaan. Bukan cuman itu. Yang kedua adalah gini, coba perhatikan, kita research orang-orang yang dibapai sama enggak. Perbedaannya di mana? Di akselerasi kehidupan. Itu jadi kecepatan, kecepatan pertumbuhan berbeda. Dan yang ketiga adalah apa? Legacy, warisan. Jadi waktu saya misalnya dibapai, saya menerima percepatan, ya. Di mana kalau saya seorang diri, mungkin itu butuh waktu lama. Dan bisa bayangkan kalau butuh waktu lama, tabrakan-tabrakannya banyak karena ketidaktahuan saya. Lalu yang kedua, saya menerima kuasa dan otoritas, ya. Karena saya yakin gini, begitu saya dibapai, apa yang menjadi akses Bapak adalah akses anak. Iya, betul. Gitu. Nah, yang ketiga yang tadi saya bilang, legacy, warisan. Yang itu memang diterima oleh seorang anak rohani. Makanya dalam proses-proses ini, satu titik waktu kita menjadi seseorang yang berhasil dalam kepemimpinan, jangan sombong, jangan lupa bahwa ada investasi-investasi yang diberikan oleh Bapak Rohani. Ya, seperti itu, Don. Oke, nah saya penasaran nih sama pengalamannya Ko David. Nah, ini kan Ko David ini juga pasti sudah lama banget dibapai gitu ya, terus sekarang membapai banyak orang gitu ya. Bagaimana Ko? Apa yang Koko rasakan waktu mungkin pertama kali ya, waktu dibapai, terus manfaatnya buat Koko itu apa? Ya, pertama kali dibapai ya, saya dibapai sama Ko Budi Utomo ya. Jadi pertama kali dibapai karena saya ini kan memang blank ya istilahnya. Dulu Kristen tapi Kristen-Kristenan ya. Jadi ya ikut sekolah minggu iya, tapi kemudian waktu bertumbuh remaja, pemuda pada awal-awal kuliah saya hidupnya rusak gitu ya. Dan begitu bertobat akhirnya lewat satu persekutuan doa saya ketemu sama Ko Budi Utomo ya. Kemudian saya dibapai. Jadi pertama kali pengalaman dibapai, saya merasakan bahwa ya adanya perubahan yang tadi seperti Jeffrey bilang ya, ada akselerasi gitu, ada percepatan yang saya pikir kayak tadi Jeffrey juga berkata bahwa kalau leadership itu memang setiap orang bisa dilahirkan sebagai pemimpin ya, setiap orang Tuhan ciptakan sebagai ada pemimpin. Bibitnya gitu ya. Tetapi untuk membentuk orang itu bisa menjadi pemimpin yang jadi jauh lebih baik, jauh lebih cepat. Ya, saya merasakan bahwa proses pembapaan itulah yang membentuk sekali kehidupan saya. Jadi ada perubahan banyak hal ya dalam kehidupan. Oke, berarti gambarannya kayak tadi saya bilang ya, kayak bibit gitu ya. Jadi sebenarnya setiap kita sudah ada bibitnya, tinggal kalau ada pembapaan itu akan lebih cepat gitu kan pertumbuhannya gitu. Nah ini mungkin menjawab juga beberapa teman-teman yang mungkin ada di SMCC juga yang di luar sana mungkin merasa bahwa saya belum butuh pembapaan gitu kan.
Nah, sekarang hidup saya sudah baik gitu kan. Nah, ternyata dengan kita mengikuti pembapaan, kita punya bapak rohani, itu justru akan terjadi akselerasi dalam kehidupan kita. Iya. Betul ya? Iya. Dan mungkin Don, saya tambahkan dikit, jangan lupakan juga bahwa dalam proses pembapaan itu ada proses-proses yang harus dilewati. Contoh ya, ada proses teguran. Itu yang sering kali nggak suka ya kan, apalagi yang muda ada itu. proses disiplin. Iya. Dan seringkali jangan kaget kita harus mendengar sesuatu yang seringkali bagi pribadi kita nggak suka dengar. Nggak enak ya. Nggak betul. enak gitu ya. Nah, justru menurut saya itulah ujiannya. Gitu ujiannya. Makanya tadi yang seperti yang tadi Ko David bilang, saya setuju banget bahwa memang proses-proses ini harus benar-benar berjalan. Betul. Ya kayak tadi Ko David bilang dengan Ko Budi. Itu kan proses jangka waktu yang panjang yang lama. Seperti itu. Nah, itu jangan dilupakan gitu dalam proses-proses pembapaan. Iya, karena seringkali banyak yang ini ya, merasa pembapaan itu pokoknya saya deket punya Ya, bapak. sayang-sayangan gitu ya. Sayang-sayangan gitu kan, tapi Iya. ditegur nanti lari Benar. gitu ya. Apalagi Padahal- pamer status ya. Betul. Saya bapak si ini gitu. Padahal dengan adanya pembapaan itu kita belajar diproses gitu kan, Ya. untuk mereka mungkin mendapatkan hal yang nggak enak. Iya. Kayak gambarannya kayak obat gitu ya. Kalau kita minum obat itu kan pahit, tapi kita sembuh. Iya. Wah, enak kan? Nah, jadi kan Iya. seringkali pembapaan kayak gitu ya kan. Tapi ada Kelihatannya- obat yang manis juga loh, Don. Oh, ada yang manis juga. Ya kayak tadi kan ada akselerasi, Ya. ada pewarisan gitu. Ya. Kehidupan kita kan mungkin lebih maksimal dari bapak-bapak rohani kita Yes. kayak gitu. Nah, jadi changers ya, mungkin tadi beberapa menit ini kita sudah bahas banyak gitu ya tentang pembapaan. Nah, sekarang mungkin changers mulai yang mungkin masih belum punya bapak rohani mungkin mulai bisa berpikir, mungkin rasanya saya harus punya bapak rohani. Nah, itu mungkin tepat ya untuk sekarang untuk kita bisa merenungkan semuanya ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya buat Ko Jeff sama Ko David. Seberapa jauh sih pembapaan itu? Karena mungkin ini juga pertanyaan banyak orang ya. Saya kalau misalnya kan saya udah cukup lama juga di SMCC gitu ya. Beberapa orang yang ada di kelompok 120 saya juga kadang bertanya gitu. Pembapaan ini sejauh apa? Apakah sampai dia harus tahu rahasia terdalam saya gitu kan? Terus berapa lama durasinya gitu. Nah, ini mungkin juga banyak changers yang nggak ngerti gitu ya. Nah, sambil nanti Ko Jeff sama Ko David menjawab, saya sambil minum kopi dari Little Flock. Wih. Kita nggak dibagi. Promosi Iya. dulu, promosi dulu. Kita nggak dikasih. Iya, memang khusus host ya, khusus Khusus host. host, ya. Silakan, Ko Jeff sama Ko Oh, David. jawab sekarang. Ya. Ya, Oh, sekarang tanya ya. dulu Kamu Silakan. Kamu minum kita jawab. Oh iya, sampai saya menikmati jawaban. Keterlaluan. Aduh. Oke, saya jawab ya. Ya. Sejauh mana pembapaan itu terjadi ya? Yang pertama durasi waktunya itu sebetulnya pembapaan itu seumur hidup ya. Oh, Jadi seumur hidup kita kita dibapai oleh seseorang karena kita kan hidup terus bertumbuh ya. Nah, sejauh mana pembapaan itu berlangsung sebetulnya itu juga sangat tergantung dari hubungan kita ya. Semakin kita hubungannya semakin kuat, semakin dekat, tentunya awal-awal kita nggak bisa sepenuhnya cerita misalnya dari sisi anaknya ya, nggak bisa sepenuhnya cerita karena kan kita terus hubungan itu kan berprogres ya, meningkat. betul. Nah sebetulnya kan kalau seseorang bapak ke anaknya di awal-awal proses pertemuannya itu sebetulnya harus ada yang namanya trust dulu. Trust. Ya, jadi jangan sampai di tengah-tengah baru kemudian merasa aduh kayaknya nggak bisa percaya nih sama bapaknya. Ya. Makanya kalau ditanya sejauh mana hubungannya, sebetulnya yang sangat menentukan adalah di awalnya, Betul. di awal perjanjian mereka bertemunya ini, si bapak dan si anak ini. Bahwa kalau si anak memutuskan bahwa seseorang menjadi bapaknya, berarti anak itu harusnya memiliki sikap trust ke bapaknya bahwa apa yang harus dipercaya ya, bahwa bapaknya itu pasti akan memberikan yang terbaik Betul. buat anaknya, kemudian bapak itu pasti akan punya motivasi yang benar ya, nggak ada motivasi terselubung yang lain ya karena hal-hal itu banyak terjadi, jadi curiga ini bapaknya nih melakukan ini, atau kalau tadi Jeffrey bilang di pembapaan ada nasihat dan teguran, kenapa banyak orang ditegur sakit hati? Karena sebetulnya intinya di trustnya ya, bahwa teguran dan nasihat dari seorang bapak tujuannya untuk supaya anaknya jauh lebih baik kan. Nah tapi kenapa banyak yang sakit hati? Karena hubungannya nggak dekat, terus nggak ada trust juga gitu. Jadi kalau sejauh mana saya rasa bahwa ya kita pembapaan itu adalah transfer kehidupan ya, bagi hidup, bagi teladan. Jadi apapun ya, apapun, kalau bisa cerita sedikit sampai
memikirkan ya dari anak-anak, saya membapai anak-anak itu dari ada yang masih remaja, ada yang dari udah mulai kuliah, sampai menikah pun saya pikirkan juga gitu. Jadi kita pikirkan juga gimana apakah dia bisa atau bagaimana kehidupannya nanti setelah menikah, dan itu berlangsung terus seumur hidup gitu. Kalau sejauh mana itu tergantung dari hubungannya, tapi saya rasa bahwa trust itu memegang peranan yang penting, sehingga kita bisa terbuka untuk cerita apa saja ya kepada Bapak rohani. Oke. Gitu. Mungkin Coach Jeff mau nambahin? Iya, tadi waktu Doni tanya durasinya berapa lama, saya langsung kebayang kayak nonton bioskop, Don. Kok bisa? Jadi Ada durasinya. ya, pembapaan itu bukan kayak kita nonton bioskop gitu. Akhirnya iya. selesai di end gitu ya. Enggak ya, pada dasarnya pembapaan itu memang karena itu memang proses waktu ya. Jadi memang ya jangka panjang gitu ya. Lama gitu ya. Lama dan ya nggak bisa diukur secara waktu ya, kecuali ya memang si anak yang memutuskan ya, si anak yang datang memutuskan untuk mulai hari ini saya nggak dibapai lagi sama kamu ya. Bapak nggak bisa pecat anak. Ya, gitu ya. Jadi bapak nggak bisa pecat anak ya, Iya. anak yang mengundurkan diri. Nah, makanya cerita seorang bapak. Jeritan hati Bapak rohani ya. makanya panjang, jangka waktu panjang. Dan saya setuju sekali tadi bahwa memang karena pembapaan itu hubungan itu bertingkat. Oke, ya. Berlevel gitu. Jadi sebagai bapak nggak usah dipaksa untuk anak itu kemudian cerita, nggak usah ya, karena selain karena memang waktu hubungan itu berjalan bertumbuhnya karena waktu. Yang kedua memang si anak itu kan butuh kenyamanan ya untuk kemudian dia bisa cerita, dia bisa share. Jadi sebagai bapak yang nggak usah sampai kita itu ngancam-ngancam, maksa-maksa, nggak usah gitu ya. Karena makin diancam, makin dipaksa malah dia nggak bisa cerita gitu ya. Jadi alami aja, natural aja gitu. Tapi seperti itu. Doni itu tipe yang suka dipaksa. Nggak dipaksa ya. Siksa saya. Oke, nah sekarang penasaran banget ya. Ko David sama Ko Jeff dibapai sama siapa? Ya, jadi Tadi yang Ko David kan udah cerita, Ko Budi ya. Kalau ya, Ko Jeff? jadi di SMCC itu ya, di SMCC itu karena posisi kami ini Jarpim ya, Jarpim, jadi memang ada kebijakan yang udah disepakati sejak awal oleh penatua dan kemudian kami diajak bicara ya. Begitu seseorang berada di level Jarpim, jajaran kepemimpinan, maka langsung secara otomatis orang tersebut akan langsung dibapai oleh penatua. Jadi dalam hal ini oleh Ko Budi dan Ko Angga. Berdua langsung ya. Jadi jangan ngiri, Don. Ya. Kalau mau ya langsung jadi Jarpim, Don. Jangan. Proses seperti Proses, tadi ya. proses. Oke. Proses gitu, Don. Jadi memang itu kebijakan. Kenapa? Ya alasannya ada banyak gitu. Alasannya banyak. Yang pertama, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena pada saat kita udah ada di level jajaran kepemimpinan, itu kan juga udah sangat berkaitan dengan struktural. Oh iya, betul. Dan bagaimana SMCC ini di-running dengan baik. Betul. Nah, otomatis penatua kan secara struktur juga ada. Ya. Jadi ada struktural, ada fungsional. Oke. Nah, jadi dua-dua itu kemudian menyatu dalam proses. Jadi memang seperti yang tadi Ko David dan Ko Jeff bilang ya, bahwa khusus untuk Jarpim ini memang langsung dibapai oleh kedua penatua gitu ya. Nah, mungkin mendengar ini ada yang mungkin bertanya gitu ya, berarti nggak apa-apa ya kalau saya dibapai sama 2 orang. Nah itu gimana kalau tentang itu? Ko David atau Ko Jeff mungkin mau menjawab. Oke, nah itu kasus khusus banget ya, kasus khusus sekali. Kalau tadi Jeffrey udah sampaikan, kan di awal juga saya udah cerita ya bahwa pertama kali ketemu memang sama Ko Budi ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, bahwa kita di SMCC kemudian berpikir bahwa kalau Jarpim itu akan dibapai oleh penatua. Jadi selain Ko Budi Utomo, saya perlu mempopulerkan Jarpim, penatua yang satu lagi. Siapa itu? Bapak Angga Prasetya. Wow! Ya. Jadi kedua penatua kami inilah yang membapai kami sebagai Jarpim. Ya, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau kita bicara soal bapak itu bisa 2 apa enggak ya, 1 aja udah mumet sebetulnya. Betul, ya. Ya. Nah, itu terjadi kasus khusus. Nah, saya sendiri juga ada anak rohani saya yang punya bapak 2, selain saya ada lagi. Tapi itu karena
beberapa peristiwa khusus ya. Jadi misalnya di awal-awal sudah dibapai seseorang, terus seiring berjalannya waktu, pas ada halangan, ada kendala, kemudian eh, memutuskan untuk dibapai saya gitu ya ceritanya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu lagi, kemudian akhirnya anak saya Rohani ini punya bapak 2. Mungkin karena jarak waktu juga Bisa mungkin jadi, ya. ya. Oke, jadi Tapi memang ada. tapi itu benar-benar kasus khusus ya. Kenapa Oke. saya perlu tekankan gini? Karena banyak orang gini, oh kalau nggak cocok punya bapak cadangan jadinya, iya kan? Udah Jadi, kayak ban. oh kalau saya marahan sama bapak yang ini, saya nggak suka sama bapak ini, saya Iya. masih punya bapak cadangan gitu. Iya. Nah, makanya saya garis bawahi itu kasus khusus banget, ya. Prinsipnya yang penting kita tetap mau berproses gitu ya dengan Iya. satu orang ini, Iya. bukan nanti lari-lari gitu ya. Betul. Sehingga enak ini lari ke sini gitu ya. Coach mungkin mau nambahin untuk kasus ini kalau ada yang tanya gitu. Bapaknya Iya. boleh 2 orang gitu. Sepakat sekali lagi dengan tadi yang Ko David udah sampaikan. Memang gini, seringkali orang gini, kita mundur ke belakang dulu. Kenapa orang kepingin memiliki 2 bapak? Padahal dengan 1 bapak aja dari responnya Doni, Iya. wah mumet gitu ya. Apa gitu ya, gitu ya. Nah, Nah, perlu pemberesan. Ketahuan bapak saya. gitu ya. Nah, biasanya kita akan lihat dulu motif orang punya 2 bapak itu apa. Iya. Gitu. Nah, kalau kemudian kita tarik pada ekstrim yang satu, biasanya gini, orang, walaupun ini nggak semua ya, Iya. orang pada akhirnya punya 2 bapak bisa jadi karena ada hubungan yang stuck. Iya. Gitu. Tapi sekali lagi, jadi jangan sampai gini karena hubungan yang stuck, kemudian serta-merta dengan mudahnya. Dengan mudah langsung lepas, Seperti ya. itu. Atau yang kedua, waktu kemudian dia pindah kota. Betul. Ya. Ya, jaraknya jauh. Nah, padahal bicara pembapaan itu kan bicara interaksi hubungan. Ya. Pak, betul ya? Iya, dan lebih susah kalau online soalnya. Nah, lebih susah gitu. Nah, makanya kondisi-kondisi itu. Tapi jangan sampai kita itu pingin punya 2 bapak karena gini, aku nggak suka aja sama Ko David. Terus kenapa mau dibapain? Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih pada personal gitu. Iya, Nah, iya. artinya apa? Kita nggak siap berproses. Betul. Gitu, kita nggak siap berproses. Nah, padahal sekali lagi, saya teringat Billy Graham itu pernah bilang gini, inti dari pembapaan adalah teguran. Jadi dalam proses pembapaan, kemudian bapak nggak pernah menegur anak dan anak tidak siap ditegur, itu pembapaan belum terjadi menurut dia. Jadi memang pembapaan itu terjadi itu intinya itu justru di teguran. Jadi jangan sampai karena ditegur nyari bapak kedua negur nyari bapak ketiga, Iya, bapak ketiga nyari bapak keempat, sampai ngisi biodatanya sampai full gitu ya. Bukan Bapak Abraham, kalau ini anak Abraham. Iya. Bapakku Anak ada semua 5. bangsa. Bapakku ada 5. Seperti Kayak itu. balonku. Iya, seperti itu. Oke. Ya, jadi ya kondisi-kondisi tertentu aja. Oke. Berproses aja. Betul, semua intinya di kata berproses ya Iya. ketika kita ngomongin tentang pembapaan. Nah, saya jadi bertanya-tanya ini, kalau tadi kan yang tertinggi ada Ko Budi Ko Angga. Ko Budi Ko Angga dibapain siapa? Tuhan Yesus jangan-jangan. Apakah Ko Budi Ko Angga juga punya bapak rohani ya? Iya. Ini kan mungkin ada yang nggak tahu, nanti tanya gitu. Iya, mungkin mereka dibapai langsung sama Tuhan Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Ko Budi Ko Angga memang punya bapak rohani dan dibapai oleh Ko Cornelius Wing gitu ya. Oh, iya, Jadi memang semua ada struktur secara fungsional maupun otoritasnya seperti itu. Berarti di SMCC benar-benar sehat ya, maksudnya kita dibapai dan kita juga membapai orang lain. Iya. Betul ya? Dan memang Don sangat riskan Iya. kalau kemudian kita itu dibapai oleh orang yang nggak punya bapak. Oh, Iya. kenapa seperti itu? Nah, terus akuntabilitasnya di mana? Nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya juga. Betul. Iya, Gitu. betul. Tapi Don, jangan sampai tanya ya, terus Cornelius Wing bapaknya siapa? 2 jam sendiri nanti sama itu. Tambah jauh ya. Iya. Oke. Ya gitu. Ya. Gitu Dan. Oke, jadi kita sudah sama-sama paham ya, Changers, bahwa pembapaan itu penting sekali ya, bahwa di SMCC ini sesuatu yang sudah menjadi budaya, bukan karena hanya sebuah program ya, Ya. tapi memang karena semua leader yang ada di SMCC, penatua, jarpim, dan pemimpin yang lain benar-benar sudah mengalami ya, kalau saya ngomongnya ini berkat dari pembapaan itu sendiri, gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya nih selanjutnya, kira-kira apa ya dampak dari pembapaan itu? Gini, yang mungkin secara apa ya, yang mungkin anak-anak muda, ini kan kebanyakan pasti anak-anak muda yang belum dibapai gitu ya, yang mereka mungkin masih nggak paham sampai hari ini, ataupun dampak sebaliknya ya, dampaknya kalau misalnya kita tidak dibapai itu seperti apa?
Siapa dulu mau jawab? Siapa dulu? Terserah. Kita. Ayo. Sud. Iya. Mungkin ini lebih dalam kita bisa bahas gitu ya. Kenapa? Iya. Dampak dari sebuah pembapaan ya. Ya. Kalau dampak dari sebuah pembapaan itu pasti berdampak bukan cuman besar, tetapi berdampak secara mendalam juga. Ya, jadi kalau saya bisa bikin poin-poinnya gitu ya. Apa dampak-dampak terbesar apa terdalam dari sebuah pembapaan? Yang pertama adalah contoh dan teladan kehidupan. Saya mempercayai bahwa karena kepemimpinan itu adalah pengaruh, pengaruh itu bisa diperluas lewat keteladanan. Makanya begitu saya dibapai, saya dapat contoh, dapat teladan dalam banyak hal. Pertama, di area nilai, prinsip, lalu kemudian di area apa? Bahkan skill loh. Skill gitu ya. Jadi ada banyak kejadian-kejadian gitu ya dalam kehidupan saya secara pribadi itu gini. Bapak rohani itu nggak perlu ngomong. Kadang-kadang kita itu bisa lihat dan menerima impartasi dan pengurapan itu bukan karena Bapak itu tumpang tangan. Bukan. Tetapi karena gini, ada hati yang mau diajar gitu loh. Nah, itu kan proses pembentukannya semua itu di pembapaan. Ya, jadi yang pertama itu yang tadi saya bilang dari sisi contoh dan teladan kehidupan. Yang kedua, dampak terbesarnya udah pasti tentu yang tadi kita bahas, akselerasi. Ya, saya juga nggak kebayang kalau seandainya waktu saya lahir baru saya nggak dibapai gitu. Nah, di awal-awalan Ko David bapai saya gitu ya. Jadi saya nggak kebayang proses-proses itu. Makanya tadi saya bilang semua itu berproses dan jangan dilupakan tuh proses-proses itu. Ya, kita harus tetap punya hati yang humble, ya, hati yang benar-benar siap mau diajar gitu dalam proses-proses itu. Konflik, perbedaan pendapat itu adalah campur sari gitu ya, ya, warna yang memang kita nggak usah hindari itu. Betul. Dan itu include, Ya. bahkan itu mendewasakan sebenarnya. Ya, jadi itu yang kedua dari sisi akselerasi. Yang ketiga kalau dari sisi dampak pembapaan yang saya rasakan misalnya secara pribadi, otoritas. Ya, otoritas. Ya, gini, Yesus bilang juga ya dalam banyak kali kesempatan, aku hanya bisa melakukan sesuatu karena saya melihat Bapakku melakukan. Betul. Berarti yang Yesus doing karena Bapaknya doing gitu. Iya. Ya, berarti kan itu ada korelasi yang jelas. Iya. Doingnya itu kan bukan cuma sekedar pada aktivitas, tapi bagi saya lebih daripada sekedar aktivitas gitu ya, pada sisi impartasi kehidupan gitu ya. Kemudian saya jadi tahu, mungkin begitu saya tahu hari ini, apa yang saya tahu hari ini tidak langsung saya praktikkan di hari itu. Betul, ya. Tetapi apa yang saya tahu di hari ini menolong saya Suatu hari nanti. di season of life saya. Iya. Oh iya ya gitu. Bukan cuma itu lagi, Don. Waktu saya bapai orang, saya bisa nggak? Saya bisa. Kenapa? Lah karena saya dibapai. Karena sudah ada contohnya. Benar. Betul. Nah, sehingga kepemimpinan kita itu lahir karena kita melihat contoh gitu loh. Dan nggak seperti yang kita mau gitu. Seperti itu. Dan belum lagi kemudian contohnya itu si bapak kemudian mengasyir si anak menghidupi kehendak Bapak, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi banyak banget. Banyak banget. Ko David mungkin bisa tambahkan malah. Kalau pendeta tuh selalu 3 poin. Betul. Tadi Jeffrey itu udah 3 poin. Jadi 3 poin Ini itu poin 456. nggak boleh lebih-lebih. Bahaya kalau lebih. Bahaya. Ya. Saya nambahkan dari sisi praktikalnya aja ya, pengalamannya, karena secara teorinya tadi Jeffrey udah sampaikan. Kalau ditanya seberapa dampak dari pembapaan, kalau buat saya secara pribadi itu merubah seluruh kehidupan. Ya, karena saya lahir dari orang yang benar-benar sama sekali nggak ngerti tentang kekristenan. Bahkan bukan hanya kekristenan saja gitu, tapi juga skill-skill dalam kehidupan. Ya, tadi Jeffrey udah sampaikan bahwa ya Bapak itu bukan hanya sekedar transfer tumpang tangan secara sisi kerohanian, tapi juga skill-skill dalam kehidupan gitu. Dan itu merubah banyak ya, khususnya dari sisi leadership. Ya, yang saya paling membekas adalah begini, bahwa saya itu dari dulu tidak pernah merasa bahwa saya ini seorang pemimpin. Saya itu kalau bisa ngumpet di belakang layar gitu ya, nggak ngapa-ngapain, tidak dilihat orang, kalau bisa begitu. Nah, bersyukur punya bapak rohani yang dalam tanda kutip suka maksa, ya, tidak ada kata tidak sebelum kamu mencoba.
ya. Nah, kalau kita nggak punya hati sansip, saya pikir saya kan nggak suka ditekan, saya nggak suka disuruh-suruh, saya nggak suka dipaksa. Ya awal-awal ya buat saya secara daging menderita, tapi saya sekarang mendapatkan Merasakan manfaatnya gitu. Jadi maksud saya bahwa kalau ditanya seberapa dampaknya, itu merubah seluruh kehidupan saya. Ya, kalau saya bisa duduk di sini, bisa berdiri di depan orang banyak, itu benar-benar bukan saya di kehidupan saya yang lama, untuk kayak reinkarnasi aja ya. Benar-benar bukan saya itu. Betul. Bahwa saya takut untuk berdiri di depan umum, saya nggak punya keinginan, saya punya banyak ketakutan, dan itu banyak berubah sejak saya di Bapai. Berarti ada korelasi ya dengan jawaban Coach Jeff tadi bahwa ya ini proses untuk kita mungkin sekarang nggak bisa lihat dampaknya, manfaatnya, tapi ke depan nanti kita akan rasakan gitu ya dampaknya itu seperti apa dari pembapaan. Nah, satu lagi ya, saya interest banget tadi Coach Jeff sama Coach David sempat ada ngomong tentang role model, ya kan? Ini mungkin bertanya-tanya gitu, kalau misalnya ketika saya sudah pembapaan gitu ya, terus bapak saya tidak sesuai dengan yang saya lihat dulu, kayak judul sinetron, bapakku bukan bapakku gitu kan misalnya. Ya kan? Emang ada ya judul sinetron itu ya? Mungkin ya. Oh mungkin. Dibuat-buat. Dia sutradara. Ketahuan. Iya, Ya. hampir saya cari sekarang loh. Mungkin maksudnya gini, pertama kali dulu bapak saya hangat, dulu bapak saya tuh pejuang yang keras, dulu begini. Ternyata ada satu momen dalam kehidupannya dia jatuh gitu misalnya. Nah terus gimana? Padahal saya mau jadi anaknya dia mungkin karena dia ini pejuang yang luar biasa gitu. Nah kan tidak ada role model yang terjadi. Bagaimana menurut Koko berdua sekalian? Nah, sebelum Ko David nanti jawab ya. Nah, Ya, udah ngomong iya dulu ya, jawab ya. Itu mode ya biar duluan. kelihatannya saya ya. Saya tertuduh ya harus jawab. Sekali lihat saya Jadi di sini gini aja. Oke. Ya, pertanyaan saya balik. Kalau misalnya Doni yang jatuh, harapan Doni diapain? Diterima. Yang pertama, ini spirit ya, spirit yang harus kita bangun sejak awal bahwa yang pertama, penerimaan itu harus jadi garda terdepan. Gitu ya, karena penerimaan itu menyembuhkan. Betul. Ya, jadi pertama kalau ditanya gimana? Ya diterima. Apanya yang diterima? Pribadinya dia. Gitu ya. Dengan pelanggaran kesalahannya dia ya udah gitu ya. Karena setiap orang melalui banyak proses-proses ya, yang paling penting penerimaan ya. Diterima Bapak Rohani. Itu yang kedua. Kita part of, jadi partner. Ya, ada banyak orang ini. Terimanya itu ya, terima gitu ya misalnya ya. Nggak cuman sekedar itu, tetapi kita ambil part untuk kemudian mendampingi. Ya. Untuk kemudian menolong. Karena pada level tertentu nanti dalam pembapaan itu udah sampai di level partnership. Gitu, bahwa kita udah part of partnership dalam hal apa? Dalam kebersamaan mengerjakan kehendak Bapak bersama. Itu yang terpenting. Gitu. Kan awal mulanya kan kita dibimbing, dibapai gitu ya. Nah, makanya penerimaan. Lalu yang kemudian yang kedua, kita part of. Kita menolong, membangun, mengangkat gitu ya. Malah jangan ya kayak Sem, Ham dan Yafet itu loh. Ya, di Alkitab kan ditutupin ya kesalahan-kesalahan Bapak rohaninya seperti itu ya. Jadi di cover lah seperti itu. Oke. Kalau Ko David mungkin? Ya, kalau dengar kata teladan tuh orang makanya ngeri jadi bapak ya. Iya. Atau ngeri jadi pemimpin. Nanti kita akan bahas ini kok Iya, habis ini ya. karena akhirnya banyak orang tidak mau ambil action untuk jadi bapak rohani karena alasannya cuma satu. Saya belum jadi teladan. Ya, saya belum jadi teladan, kelihatannya rohani. Ya, saya belum bisa jadi contoh buat banyak orang, hidup saya masih nggak terlalu baik gitu ya. Tapi kita belajar bahwa keteladanan itu bukan keteladanan soal kesempurnaan, tapi keteladanan di perubahan kehidupan. Ya, bahwa orang pernah jatuh nggak pernah gitu. Tapi seperti tadi yang Jeffrey sampaikan bahwa ya bagaimana kita berjalan melewati, kan pembapaan itu kan juga ada prosesnya, ya kan. Dari dulu kita belum ngerti apa-apa sampai kita ngerti apa-apa, dan kenapa ada kata-kata tadi kayaknya kok bapak saya ini udah mulai Berubah. ya berubah. Sebetulnya bukan belum tentu bapaknya yang berubah gitu, tapi kitanya yang sudah semakin dewasa, semakin meningkat, sehingga Betul. yang dulunya kelihatannya bapaknya keren nih, Superman, superhero ya. Dewa Nah, gitu kan. kan
semakin kita mengenal, kita tahu lah Iya, plus minusnya, baik buruknya, ya sifat-sifatnya, ya kita kan udah kenal semua. Nah tanpa sadar kita kemudian akhirnya jadi berfokus ke sisi yang negatifnya ini. Padahal Dari sudah- awal kan anak kecil itu ngeliat bapaknya selalu Superman, ya. Tapi begitu udah dewasa kan, kenapa kemudian mulai remaja mulai terjadi Ya. konflik dan sebagainya kalau tidak terjadi hubungan yang baik. Ya hal-hal seperti itu, begitu kelihatan negatifnya kita mulai langsung menjudge bahwa wah ini nggak bisa diteladani. Iya. Dan kita lupa ya. Semua Bukan jasa. bukan berarti bapak-bapak rohani minta supaya ingat jasanya, bukan, tapi kita lupa bahwa apa yang sudah Sudah mereka dilakukan. lakukan buat kita gitu. Sehingga begitu konflik yang dilihat negatifnya atau begitu bapak rohani mengalami kejatuhan, kemudian akhirnya pupus semua ya. Iya. Panas setahun, dihapus hujan sehari ya. Jadi kebaikannya hilang semua. Yang dilihat jelek-jeleknya. Justru seperti yang tadi Jeffrey bilang, kita harus jadi partner. Kalau kita udah bisa lihat kekurangan dari bapak rohani, berarti sebetulnya itu kan level kedewasaan rohani kita udah mulai Sudah meningkat. meningkat. Ya. Ya kita harus bisa jadi partner, rekan akuntabilitas ya, untuk kita bisa bantu untuk ngomongin, bisa mendukung, bisa support supaya dia bangkit lagi. Iya. Mungkin karena ya itu ya, yang tadi mungkin berpikir seperti itu lupa bahwa bapaknya sendiri juga manusia yang masih diproses untuk serupa seperti Kristus gitu. Jadi Bukan kita rocker juga manusia aja ya, rocker bapak juga manusia. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Changers ya. Kita udah bahas beberapa hal tadi tentang pembapaan. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Oke, jadi jangan sampai lupa ya untuk komen, like dan subscribe. Oke?